Nah, oke, nanti mungkin ini juga akan dijelaskan oleh Dokter Alicia dengan lebih jelas ya, bahwa kita sama-sama tahu dan ini juga pada saat kita kuliah juga kita disampaikan bahwa ini penyakit kulit yang memang benar-benar menular. Udah gatel menular, aduh rasanya. Nah, sejak saya membaca ini, saya juga sekarang jadi alert gitu ya. Kalau ada teman yang gatel gitu ya, garuk-garuk kita coba lirik deh. Wah, garuk-garuknya begitu yang parah gitu kita lirik. Ah, jangan apakah jangan-jangan dia skabies? Dilihat apakah ada ruam, apakah ada di sela-sela jari. Kalau iya, wah, prepare. Karena apa? Karena orang yang diberikan terapi tidak hanya orang yang kena skabies, orang yang kontak dengan dia atau potensial kontak juga harus diberikan salep itu untuk mencegah. Karena kita tidak pernah tahu, saya tidak bergejala, tapi siapa tahu saya sedang dalam masa inkubasinya si tungaunya ini gitu ya. Jadi belum kelihatan. Nggak semua orang yang tidak semua orang yang tidak bergejala itu tidak terkena. Mungkin belum waktunya. Jadi kalau ketemu temen yang begitu gatelan gitu ya, gatelan tuh ya gatal-gatal bukan gatelan gitu ya. Nah teman-teman harus cek, wah ini kenapa nih? Terus kalau bisa ya, ya tadi menjaga kebersihan tubuh gitu ya, kemudian menggunakan salep untuk mencegah dan juga vitamin untuk imunitas dan daya tahan tubuh. Oke, nah terjadinya pada siapa? Wah, nggak pandang usia. Nggak pandang kelamin, mau laki, mau perempuan, mau anak kecil, mau bayi, mau orang tua. Tapi paling sering memang pada lansia ya. Kenapa? Karena satu kita tahu imunitasnya. Kedua juga mungkin karena mobilitasnya agak terbatas. Jadi mungkin ya kurang, mungkin kalau kayak kita kan keringetan dikit mandi atau ya kalau yang mandi ya. Kalau yang ada juga yang malas mandi loh. Ada nggak yang malas mandi teman-teman? Mandi cuma sehari sekali gitu misalnya. Nah, kalau yang potensi lebih lebih lanjut, misalnya kayak orang lanjut usia yang memang mobilitas sudah susah, anaknya juga nggak ada di rumah, ya mungkin kak spraynya juga jarang diganti atau pada dia tinggalnya di panti-panti gitu ya. Nah, ini juga lebih tinggi semakin tinggi resikonya. Oke, nah ini yang terjadi ya kalau kita melihat etiologinya ketika tungau itu masuk ke dalam stratum corneum dan kemudian dia bertelur, ini singkatnya ya, nanti detailnya sama Dokter Alicia deh ya. Tungau itu masuk kemudian dia bertelur kemudian akan baru mulai menimbulkan reaksi. Nah reaksi yang muncul macam-macam ya, tadi seperti reaksi gatal, reaksi seperti kayak muncul alergi gitu ya, dan ini tidak serta-merta terjadi teman-teman. Biasanya terjadi ya membutuhkan waktu 2 sampai 6 setelah terinfeksi. Makanya tadi kalau misalnya teman-teman ketemu dengan orang yang memang oh nggak masuk kenapa kena skabies, waduh pada kita habis kontak ya mungkin saja kita akan terkena ya, tapi butuh waktu. Nah, kalau yang sudah pernah terkena biasanya serangan berikutnya akan lebih apa ya lebih cepat gitu ya, lebih lebih hiper gitu dibandingkan sebelumnya. Hipersensitivitas reaksinya lebih kuat. Nah, apalagi yang perlu kita perhatikan? Nah, ada waktu ya di mana telur ini menetas sampai siklus itu terjadi. Jadi memang kalau ada orang yang kena di dalam keluarga kita, emang benar-benar kita harus fokus untuk kebersihannya, spraynya, tempat tidurnya, terus handuk. Memang kalau handuk harusnya sih mandi nggak bareng-bareng ya. Tapi kadang-kadang kalau buru-buru udah diambil aja namanya saudara gitu, namanya sama suami gitu. Masa jijik gitu. Padahal bukan masuk jijik atau enggak. Satu kena, semua kena gitu ya. Jadi memang harus punya alat mandi yang mandiri atau sendiri-sendiri. Nah, memang yang paling sering kita jumpai, mungkin teman-teman sering menjumpai yang klasik kali ya, yang terjadi di antara sela-sela jari, di pergelangan tangan, dan beberapa yang mungkin teman-teman nggak bisa lihat ya di area-area genitalia gitu ya. Tapi ada juga gambaran klinis skabies yang memang cukup berat gitu ya. Kalau kita bilang kayak Norwegia atau krusta berkrusta, jadi hampir seluruh tubuh gitu ya. Dia ada hiperkeratosisnya kelihatan banget warnanya perak-perak gitu, nggak cuma merah gitu ya. Nah, ini biasa sudah parah banget dan biasanya nggak datang mandiri ke pasien ya. Pasien udah nggak nyaman, udah pasti mencari pertolongan ke rumah sakit atau ke dokter. Nah, terus poin-poin penting yang harus disampaikan saat edukasi. Tadi ya sudah saya sampaikan, ini biasanya gatel ini terus malah makin lama makin buruk beberapa hari pertama setelah pengobatan. Kasih pasiennya itu edukasi. Jadi jangan sampai mengatakan, oh ini gagal nih. Enggak, kenapa? Karena beberapa obat ini penyebabnya ya ada beberapa yang masih berlanjut ya, karena tungau yang mati itu juga masih melepaskan apa ya kayak alergennya gitu ya, sehingga pasien-pasien ini masih merasakan gatel gitu ya.
Nah, terus kemudian tadi perlu ditambahkan dengan antihistamin oral, bantu pasiennya. Tapi dokter biasanya sudah ngeresepin sih. Cuman kalau misalnya belum ya kita bantu untuk mengingatkan untuk menggunakan antihistamin oral ya, sehingga bisa mereda. Biasanya gatalnya itu mereda sekitar 2 minggu tuh kan. Makanya berat banget kalau kena skabies itu penyakitnya udah penyakit gatal tuh kalau digaruk kan enak ya. Tapi kalau gatal terus menerus kan nggak enak gitu ya, bikin emosi jiwa gitu ya. Jadi ya, ya ini kalau bisa dihindari lah dengan jaga kebersihan tadi gitu ya. Terus, nah ini juga ada beberapa yang berkembang di masyarakat nih. Saya ngambil dari literatur simptom in the pharmacy ya. Kalau dulu kan bilang, oh kalau mau diobatin mandi air panas aja gitu. Ternyata dari literatur yang saya baca yang terakhir tahun 2022 yang dia terbitkan, justru kalau mandi air panas tuh meningkatkan penyerapan ke dalam darah dan menghilangkan pengobatan. Jadi ya nggak usah mandi pakai air panas, air biasa aja gitu. Nanti kalau mau dioleskan ke kulit ya sebaiknya dioleskan pada kulit yang dingin dan kering sebelum tidur ya, sehingga bisa memberikan waktu kontaknya lebih lama ya, dan bisa menyerap gitu ya. Karena ya kadang-kadang kalau kita terkena skabies tuh biasanya tuh kan nggak sadar gitu ya, tangan tuh juga apa ya istilahnya kan lengket ya, atau nggak nyaman lah mau makan cuci tangan. Nah, padahal sebenarnya harusnya untuk pasien-pasien yang kena skabies penting untuk tidak mencuci tangan ya setelah pengobatan. Jadi ya sebisa mungkin makan dulu lah baru diobatin supaya nanti nggak cuci tangan. Tapi kalau mau cuci tangan karena satu dan lain hal ya dioleskan kembali gitu. Nah, poin-poin lagi penting yang harus disediakan atau ya disediakan harus disampaikan saat edukasi ya tadi sudah diulang-ulang ya, seluruh anggota keluarga harus diobati pada hari yang sama. Apakah ada gejala atau tidak ada gejala? Ya, karena tadi mungkin kontaknya sekarang nanti gejalanya baru muncul di 8 minggu ya. Jadi ini juga perlu diedukasi. Oh enggak kok, saya enggak apa-apa kok, saya enggak gatel kok. Tunggu aja Bu, nanti 8 minggu Bu gitu. Tapi ngomongnya jangan kayak gitu ya. Masa inkubasi tungau ini biasanya rata-rata 3 minggu. Jadi ya pasti keluarga satu kena biasanya hampir kena. Jadi minta dipreventif aja semuanya. Dan kalau kita bicara terkait dengan kebersihan ya tadi berulang-ulang ketika ada satu yang kena ya sebaiknya semua dibersih-bersih ya. Sofa, tempat tidur, kamar mandi, anduk dan lain-lain ya.